Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan saya di perkuliahan filsafat ilmu. Setelah minggu yang lalu kita membahas secara khusus, secara singkat tentang ilmu pengetahuan, perbedaan ilmu pengetahuan dengan beberapa sumber pengetahuan yang lain. Nah, di minggu ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di video saya sebelumnya bahwa kita akan menginjak materi tentang filsafat ilmu. Jadi saya pun juga sudah meminta teman-teman untuk meresume, untuk membaca kemudian meresume materi soal filsafat ilmu ini. Jadi besar harapan saya teman-teman ketika melihat video saya ini teman-teman sudah ada gambaran tentang filsafat ilmu itu apa. Jadi istilahnya awareness dari teman-teman itu sudah ada, kesadaran teman-teman terhadap materi yang akan kita bahas hari ini teman-teman sudah ada itu. Seperti yang teman-teman resum bahwa filsafat ilmu ini adalah sebuah disiplin ilmu yang menjadikan ilmu pengetahuan itu sebagai objek material. Jadi di video pertama kan saya pernah membahas mengenai objek material. Jadi objek material itu adalah objek yang dibahas. Jadi dengan kata lain, filsafat ilmu ini adalah sebuah disiplin ilmu yang membahas ilmu pengetahuan itu sendiri. Dibahas dari sisi apanya? Nah, di beberapa pertemuan yang akan datang kita akan membicarakannya itu. Taruh contoh misalkan kayak bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, dan apakah ilmu pengetahuan ini valid atau tidak dan lain sebagainya itu akan dibahas di dalam filsafat ilmu ini. Karena seperti yang teman-teman juga sudah resume bahwa ruang lingkup dari filsafat ilmu ini teman-teman bisa lihat di dalam slide saya atau di dalam resume teman-teman. Saya yakin juga di dalam resume teman-teman juga ada bahwa ruang lingkup dari filsafat ilmu ini menurut Peter Angeles itu yang pertama adalah telaah mengenai berbagai konsep, peranggapan dan metode ilmu berikut analisis perluasan penyusunannya untuk memperoleh pengetahuan yang lebih ajak dan cermat. Maksudnya apa? Jadi maksudnya begini, di poin yang pertama ini, dalam proses mendapatkan ilmu pengetahuan, dalam proses mencari sebuah ilmu pengetahuan, itu ada metode yang harus dilakukan oleh seorang ilmuwan itu secara runtut dan secara atau sesuai prosedur yang berlaku pada metode-metode ilmiah gitu. Metode-metode ilmiah itu seperti apa nanti kita bicarakan. Kemudian ruang lingkup filsafat ilmu yang kedua adalah telaah dan pembenaran mengenai proses penalaran dalam ilmu berikut struktur perlambangannya. Jadi di minggu yang lalu di video sebelum ini saya akan membahas mengenai perbedaan sains atau perbedaan ilmu dengan beberapa sumber pengetahuan yang lain. Taruh contoh misalkan perbedaan sains dengan personal experience. Di video tersebut saya mengatakan bahwa pengalaman pribadi itu juga merupakan pengetahuan juga. Namun demikian, pengalaman pribadi ini berbeda dengan sains. Karena apa? Karena kalau di dalam sains itu kebenaran atau pengetahuan yang berasal dari ilmu pengetahuan yang berasal dari sains itu bisa dibuktikan. Nah, sedangkan personal experience itu kan sifatnya sangat subjektif dan tidak dikonfirmasi, tidak dibuktikan secara metode ilmiah yang berlaku di dalam kaidah-kaidah ilmiah. Mitos itu juga merupakan sumber ilmu pengetahuan, tapi itu kan juga tidak dibuktikan, guys. Nah, perbedaan dengan ilmu pengetahuan ada di titik itu. Jadi ilmu pengetahuan atau sains ini bisa dibuktikan, bisa dikonfirmasi. Nah, mengonfirmasinya caranya seperti apa? Nah, tentu dengan prosedur-prosedur ilmiah yang sudah ada di dalam subbahasan filsafat ilmu ini gitu. Makanya di poin ruang lingkup yang kedua ini adalah telaah dan pembenaran gitu. Kemudian di ruang lingkup yang ketiga adalah telaah mengenai saling kaitan di antara berbagai ilmu. Jadi maksudnya gini, bahwa kalau kita bicara sains itu kan
banyak ya, maksudnya ada matematika, ada fisika, kemudian ada kimia, bahkan ada ilmu sosial ya seperti di bidang kita ilmu manajemen dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sub-sub ilmu pengetahuan, sub science lah istilahnya, dimana sebenarnya induknya ya sama, induknya adalah science, ilmu pengetahuan. Nah, tentu tugas bagi seorang ilmuwan itu mencoba mencari keterkaitan antara berbagai disiplin ilmu itu yang pasti ada kaitannya pasti. Itu kemudian ruang lingkup yang keempat adalah telaah mengenai akibat-akibat pengetahuan ilmiah bagi hal-hal yang berkaitan dengan penyerapan dan pemahaman manusia terhadap realitas. Hubungan logika dan matematika dengan realitas, entitas teoritis, sumber dan keabsahan pengetahuan serta sifat dasar kemanusiaan. Jadi ruang lingkup yang keempat ini lebih pada efek, lebih pada impact, lebih pada dampak dari ilmu pengetahuan terhadap realitasnya itu seperti apa itu. Jadi besar harapan kan ilmu pengetahuan ini bukan sebuah bahasan yang berada di awang-awang yang nggak bisa diterapkan pada realitas ya, pada aspek realitas. Tapi dia besar harapan ilmu pengetahuan itu kan bisa ditetapkan di kehidupan kita sehari-hari ya, sama dengan teman-teman nanti ketika belajar S1 bidang ilmu manajemen ini. Teman-teman kan manajemen zakat dan wakaf. Nah, sebenarnya bidang ilmunya adalah bidang ilmu manajemen. Ya, besar harapannya ketika teman-teman sudah 4 tahun mempelajari mempelajari ilmu manajemen, tentu besar harapannya kan ilmu yang teman-teman pelajari itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi teman-teman S1 toh. S1 itu kalau di dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI itu kan teman-teman berada pada level 6. Jadi semua sarjana, semua mahasiswa lulusan sarjana itu punya standarisasi. Ketika lulus dia harus berada di level 6. Nah, level 6 itu indikatornya apa? Dia bisa mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dia dapatkan di dalam perkuliahan. Jadi itu bukan sesuatu yang bisa ditawar-tawar lagi. Ketika teman-teman nanti lulus sarjana, teman-teman harus bisa mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang Anda dapatkan di dalam perkuliahan, khususnya bidang ilmu manajemen. Karena kalau tidak seperti itu, ya nanti Anda menjadi seorang lulusan yang di bawah standar, dan ini bahaya gitu. Ketika Anda berada di bawah standar, ya akhirnya Anda kesulitan untuk bersaing gitu. Baik bersaing, misalkan bersaing untuk mencari pekerjaan, atau bersaing misalkan oke Pak, saya nggak mau cari kerja, saya mau mendirikan usaha sendiri dan lain sebagainya. Ya kalau Anda ternyata lulusan yang di bawah standar, ya akhirnya ketika Anda berwirausaha pun Anda juga kalah bersaing gitu. Jadi ini menjadi sangat penting ya teman-teman. Perlu direnungkan bagi teman-teman semuanya bahwa mulai hari ini mumpung jenengan masih semester 1, jadi bahwa saya ini punya standar gitu. Standar bahwa saya ketika lulus jadi sarjana, saya berada di level KKN 6. Di mana level KKN 6 itu kita bisa mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan. Dan ini sejalan dengan ruang lingkup filsafat ilmu yang keempat tadi. Oke teman-teman, itu ruang lingkup filsafat ilmu. Yang poin yang ketiga adalah metode ilmiah ya, metode ilmu ya, metode filsafat ilmu. Nah, metode filsafat ilmu ini kalau kita bicara metode itu kan method itu adalah cara itu. Jadi metode filsafat ilmu ini bicara mengenai bagaimana sih cara-cara yang harus dilakukan oleh seorang ilmuwan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, teman-teman, bagi teman-teman mahasiswa S1 ini kan mata kuliah filsafat ilmu ini mengapa kemudian dikaitkan dengan penelitian? Karena di standar teman-teman S1 itu, jadi teman-teman S1-nya itu kan bukan S1 yang vokasi ya, teman-teman itu S1 yang ya S1 seperti non vokasi gitu lah. Nah, yang non vokasi jadi yang tugas akhirnya itu adalah skripsi itu merupakan sebuah penelitian. Jadi diharapkan teman-teman semuanya ini menggunakan penelitian sebagai instrumen untuk mengkonfirmasi sebuah kebenaran ilmu pengetahuan kan begitu. Makanya sebenarnya tugas skripsi itu kan sebenarnya tugas yang mencerminkan kemampuan teman-teman untuk mengaplikasikan
konsep-konsep metode ilmiah untuk menguji sebuah kebenaran ilmu pengetahuan kan gitu. Sebenarnya itu. Nah, apakah menguji kebenaran itu hanya dengan menggunakan penelitian? Bisa jadi enggak. Tapi kan konteksnya saya bicara dengan teman-teman mahasiswa S1 ya, mahasiswa S1, makanya arah pembicaraannya ya ke situ gitu. Nah, makanya metode filsafat ilmu ini bicara mengenai metode yang ya acap kali digunakan dalam penelitian. Teman-teman bisa lihat gambar di samping bahwa ada bagan di mana bagan tersebut menjelaskan. Ini biar lebih jelas saya zoom ya gambarnya. Di situ ada gambar mengenai alur pemikiran metode ilmiah. Itu bermula dari rumusan masalah, kemudian diturunkan ke penelusuran kerangka berpikir dan diturunkan ke khazanah pengetahuan ilmiah. Khazanah pengetahuan ilmiah itu adalah teori, jadi ada rumusan masalah, kemudian dipotret dengan teori, kemudian diturunkan lagi menjadi penyusunan kerangka berpikir, kemudian diturunkan lagi menjadi sebuah hipotesis. Di mana hipotesis itu adalah jawaban atau dugaan sementara. Jadi kan teman-teman punya masalah, kemudian masalah yang ada kemudian dipotret dengan teori, kemudian dirumuskan dalam kerangka berpikirnya seperti apa, kemudian diturunkan dalam sebuah hipotesis. Jadi hipotesis itu adalah jawaban sementara dari masalah, dari rumusan masalah yang teman-teman rumuskan. Kemudian nanti diuji hipotesis tersebut, diuji kebenarannya. Jadi hipotesis tadi kan jawaban sementara atas rumusan masalah. Nah, jawaban itu akan diuji kebenarannya. Nah, pengujiannya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan metode alat-alat statistik atau apalah. Ada beberapa alat nanti di dalam metode perkuliahan mata kuliah metode penelitian akan dibahas secara spesifik. Nah, kemudian nanti ketika dibuktikan dengan pengujian alat-alat statistik, kira-kira hipotesis itu benar atau tidak. Kalau hipotesis itu diterima, berarti ya sesuai dengan teori yang ada. Jadi sebenarnya ini menguji teori kan begitu. Tapi gini teman-teman, gambar yang teman-teman lihat itu, gambar yang teman-teman lihat barusan itu adalah kerangka berpikir dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Jadi pendekatan kuantitatif itu kan paradigmanya, kerangka berpikirnya pasti menguji teori yang sudah ada. Jadi rumusan masalah kemudian diturunkan, ada teori nih, ada teori yang sudah ada yang bisa menjelaskan masalah yang terjadi. Namun demikian sebenarnya kan apakah masalah itu benar-benar bisa dijelaskan dengan teori yang sudah ada? Ya makanya kemudian itu akan diuji. Jadi sebenarnya hipotesis itu, jawaban sementara itu sebenarnya diturunkan dari teori juga, dari teori. Nah, kemudian nanti hipotesis jawaban itu akan diuji. Itu adalah kerangka berpikir paradigma pendekatan atau pendekatan kuantitatif dalam penelitian. Kalau di dalam penelitian yang pendekatannya kualitatif, itu nggak seperti itu, teman-teman. Itu pasti bermula dari rumusan masalah, kemudian dia uraikan, dia elaborasi semacam mendalam dengan menggunakan beberapa metode-metode di dalam pendekatan kualitatif, dan di situ akan dibandingkan dengan teori-teori yang sudah ada itu. Jadi memang berbeda. Kalau di dalam di dalam penelitian kualitatif, pendekatan kualitatif itu berangkatnya memang dia tidak akan melakukan pengujian hipotesis gitu. Jadi bahkan dia, kalau menurut pendapat saya, kalau kuantitatif tadi kan paradigmanya dia berangkat dari teori yang sudah ada, dia bersepakat dengan teori yang sudah ada, misalkan kayak gitu ya. Tapi kalau kualitatif itu dia bahkan berangkat dari sebuah pendapat yang sudah skeptis atau istilahnya sudah ragu terhadap teori yang sudah ada, kemudian ada masalah yang dia merasa masalah ini tidak sesuai dengan teori, kemudian jadi dia sudah skeptis terlalu, makanya kemudian elaborasi masalah tersebut, jadi sehingga nanti bisa muncul sebuah teori baru gitu. Nah, sebenarnya bagus yang mana, Bang? Iya, bagus semuanya, antara kualitatif juga bagus, kuantitatif juga bagus. Cuman tinggal tujuannya untuk apa gitu. Kalau tujuannya untuk menguji teori ya pakai kuantitatif gitu. Tapi kalau tujuannya untuk merumuskan sebuah teori baru karena Anda beranggapan bahwa fenomena yang ada itu tidak sesuai dengan teori, ya Anda bisa menggunakan pendekatan kualitatif gitu. Jadi pada akhirnya nanti Anda akan mendapatkan sebuah gambaran teori baru kan begitu. Itu kualitatif. Nah, sebenarnya kedua pendekatan ini saling melengkapi. Ketika kualitatif mendapatkan teori baru,
Nah, kemudian nanti teori baru yang dihasilkan dari pendekatan kualitatif tadi bisa diuji dengan pendekatan kuantitatif. Jadi ini saling berkaitan satu sama lain, makanya nggak usah berdebat mana yang lebih bagus gitu. Nah, tinggal Anda tujuannya mau apa, kan begitu. Gitu ya teman-teman, jelasnya adalah seperti itu. Jadi memang sebuah ilmu pengetahuan itu, kalau kita bicara kita mau cari sebuah pengetahuan, ilmu pengetahuan, ya berangkatnya dari masalah itu. Ada masalah yang ada, kemudian coba Anda selesaikan masalah itu. Penelitian pun juga seperti itu. Penelitian itu kan berangkatnya dari masalah yang ada itu. Karena penelitian kan seperti yang saya katakan tadi, dia adalah sebuah proses untuk mencari sebuah ilmu pengetahuan sebenarnya. Hasil yang didapatkan dari sebuah penelitian itu kan ilmu pengetahuan. Jadi penelitian itu berangkatnya dari masalah gitu. Nah, banyak dari kakak-kakak tingkat Anda itu kenapa skripsinya lama? Ya karena mereka nggak punya masalah. Ketika mereka nggak punya masalah, ya pada akhirnya jadi masalah gitu. Kuliahnya nggak selesai-selesai. Itu ya, makanya penting sekali bagi teman-teman untuk mulai hari ini untuk memikirkan masalah itu, masalah yang pada akhirnya nanti akan saya dalami gitu. Dan khusus bagi teman-teman yang bidang ilmunya adalah manajemen, ya teman-teman mencoba mencari apa masalah yang terjadi yang berkaitan dengan di bidang ilmu manajemen gitu. Nah, masalah itu dapatkan dari mana? Ya dapatkan dari banyak membaca tentunya, baik membaca buku ataupun membaca realitas yang ada di sekeliling teman-teman, kan begitu. Makanya saya itu sering bercanda, sering guyon sama beberapa teman-teman yang bidang ilmu manajemen. Anak manajemen itu harus regep nongkrong gitu. Karena kalau dia nggak rajin nongkrong, mereka tidak bisa mengamati fenomena-fenomena sosial yang ada di sekeliling mereka gitu. Jadi ya penting nongkrong, hangout dan lain sebagainya untuk anak-anak manajemen, kan gitu. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Jadi itu adalah beberapa hal yang saya highlight. Ada beberapa hal dari pengertian dari filsafat ilmu, kemudian ruang lingkup, kemudian metode filsafat ilmu. Tadi saya bicara panjang lebar mengenai alur pikir, gambaran metode ilmiah gitu. Nah teman-teman, nanti besar harapan saya sudah dapat mendapat gambaran. Tadi kan saya singgung alur pikir yang pakai hipotesis tadi, ada alur pikir untuk pendekatan kuantitatif gitu. Kemudian ada alur pikir yang non kuantitatif atau kualitatif yang tidak menggunakan pengujian hipotesis. Nah, secara spesifik nanti perbedaan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif akan dibahas di mata kuliah metodologi penelitian semester 5 kalau nggak salah, itu teman-teman akan dapatkan itu. Oke teman-teman semuanya, saya sangat berharap loh kalau misalkan ada yang perlu didiskusikan, nanti kita bisa diskusi di kelas virtual kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.